Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala radhiyallahu an man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyyah wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyyah fahuwa min warathatin nabiyyin. Wa man ta'assarat matalibuhu dunyawiyah wal ukhrawiyah fahuwa min ashabil yamin. Wa man ta'assarat lahu matalibuhu dunyawiyah wa ta'assarat alaihi al ukhrawiyah fahuwa minal mustadrajin. Wa man ta'assarat alaihi matalibuhu al ukhrawiyah wad dunyawiyah fahuwa minal mamqutin. Ila akhiri maqala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Man tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah, siapa orang yang Allah permudah bagi dia permintaannya, tujuannya dia ukhrawiyah, urusan akhirat. Allah gampangkan dia berbuat baik, Allah gampangkan dia berbuat taat, Allah pergampang dia untuk ibadah, dan Allah jadikan jalannya gampang untuk tinggalkan satu hal larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gampang untuk menghindar daripada kemungkaran. Akan tapi wa ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah, cuman sulit bagi dia urusan-urusannya dia, permintaannya dia di dalam urusan duniawi. Ibadah dipermudah oleh Allah, tapi urusan dunia jadikan sulit gitu. Setiap urusan kerja gagal, baru nyoba sawah gagal, dagang ini gagal, tapi Allah permudah hadir majelis ilmu, Allah permudah dia duduk di masjid, Allah permudah dia ibadah, sehingga dia urusan dunia sulit. Dikatakan fahuwa min warathatin nabiyyin, ketahuilah ini orang termasuk pewaris daripada perangai Nabi Muhammad SAW, pewaris daripada derajat nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga perlu diketahui dalam satu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bagaimana keadaan mereka orang-orang yang soleh. Jadi kemuliaan itu bukan diukur dari urusan dunia, tapi kedekatan dia dengan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya Siti Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'at bi kisratin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau itu, Siti Fatimah, datang membawa satu potong roti, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tanya, mahadha, apa ini Fatimah? Garsun khabaztuh. Nabi, ini satu potongan roti yang aku sendiri masak tadi, saya sendiri buat roti. Falam tatib nafsi hatta atika bihadil kisra, sehingga tidak mungkin aku makan ini potongan roti sedangkan ayahku belum memakan ini roti. Ini anak yang cinta sama abahnya, meskipun keadaan lapar tetap mendahulukan daripada ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ama innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu thalathati ayyam. Ketahuilah wahai putriku, roti yang kau kasih ini adalah makanan pertama kali yang masuk di mulut mulia ayahmu semenjak 3 hari. Sallallahu alaihi Muhammad.
Keadaan Nabi Muhammad ekonomi begitu sulit, tapi dipermudah oleh Allah untuk ibadah, dipermudah untuk taat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sya'nuhum, mereka keadaan para nabi, keadaan mereka orang-orang yang soleh. Begitu hebat. Sehingga juga diceritakan bagaimana Siti Aisyah, tadi ceritakan bagaimana ya putri Nabi Muhammad yang bakal menjadi nanti di surga pemimpin nisaul alamin. Bahkan juga diceritakan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha pernah bercerita, inna kunna lanamkuthu arba'ina lailatan ma yugadu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naru misbah wala ghairihi. Kata Siti Aisyah, aku ini tinggal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah 40 hari tidak pernah hidup di rumah itu lampu ataupun api yang hidup di belakang di dapur selama 40 hari. Sehingga heran para sahabat dan keluarga yang lain tanya, kok bisa? Fabima kuntum ta'ishun, terus hidup dengan apa? Makannya pakai apa? Kalau sudah lampu tidak ada, api tidak pernah hidup. Apa jawaban Siti Aisyah? Bil aswaden al-ma' wa tamar, dengan dua hitam, dengan dua hal, yaitu al-ma' air dan kurma. 40 hari hadirin, 40 hari. Dan mereka orang-orang yang soleh, dan mereka orang pemimpin-pemimpin yang hebat. Sehingga tidak menjadi ukuran orang yang kaya itu menjadi yang hebat. Jadi ketika antum dijadikan seperti itu, alhamdulillah, warisannya mereka ini, warisannya mereka orang-orang yang soleh. Nabi itu pernah berkata, aradha alayya rabbi ayyaj'ala li badha Makkah dhahaban. Pernah Allah itu tawarkan kepadaku, nanti dijadikan semua padang pasir yang ada di Mekah ini emas, gunung-gunung emas, batu-batu jadi emas. Tapi aku jawab, la ya Rabb, enggak, sudah, buat apa? Walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman, biarkan aku rasakan nanti satu hari lapar, satu hari kenyang. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik, kalau aku merasa lapar, keadaan sulit, aku bisa mohon kepada Engkau ya Rabb. Aku bisa munajat kepadamu, wa dzakartuk, dan aku selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa idza syabi'tu, kalau aku dikasih kenyang, keadaan gampang, dunianya dikasih gampang oleh Allah, hamidtuka wa syakartuk, dan aku bisa memujimu dan syukur kepadamu ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga inilah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai juga malaikat Jibril alaihi salatu wassalam melihat keadaan Nabi Muhammad yang begitu sulit, tidak tega melihat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yugri'uka salam wa yaqulu lak, wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam kepadamu dan mengatakan kepada engkau, atuhibbu an takuna laka hadhil jibal dhahaban wa fiddatan takunu ma'aka haitsu ma kunta. Allah kirim salam, nawarkan kepada kamu, bagaimana kalau gunung-gunung yang ada di Mekah ini, gunung yang ada di Mekah ini, Jabal Uhud antum lihat 7 kilo insyaallah, kawade. Jabal Abi Gubesh, Jabal, waduh, besar-besar. Malaikat Jibril nawarkan perintah dari Allah, gimana kalau gunung-gunung yang ada di Mekah ini dijadikan emas atau perak, kamu bawa, terserah buat apa, pasrah. Fa'adraka sa'ah. Nabi Muhammad diam sebentar, kemudian mengatakan, ya Jibril, wahai Jibril, inna dunya daru man la darolah. Jibril, dunia ini adalah bagaikan rumah bagi mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak punya rumah. Wa malu man la malalah, dan hartanya orang yang tidak punya harta. Jadi bingung dunia di rumah, nanti ditinggal. Ente bingung harta di dunia, juga nanti ditinggal. Ya jema'uha man la aglalah, yang ambisi mengumpulkan dunia, harta di atas dunia ini, man la aglalah,
Kata Nabi, ini orang tidak punya akal. Oh bakal ditinggal kok. Sehingga Jibril mengatakan, "Tsabbatakallahu bil qauli tsabit." Semoga engkau diperkuat ya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Imam Busiri di dalam burdahnya mengatakan, "Warawadat-hul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'adu alal isami." Keadaan payahnya Nabi itu dunia masih ditolak. Anggapannya seperti itu. Keadaan Nabi butuh itu dunia ditolak. Wah kita ini makan sudah enak, minum sudah enak, kerjaan sudah cukup. Kadang-kadang wis cukup semuanya, masih cari mumet lagi. Sik bingung lagi. Sik tukaran lagi. Sikut sana, sikut sini. Cukup padahal. Dan Nabi ini keadaan kurang, keadaan serba mepet, ditolak. Lah kita ini serba cukup, dicari sampai tukaran, cakar-cakaran. Sehingga betul kata Nabi, ma yajma'uha man la aqlalah, yang ngumpulkan ini kadang-kadang yang ambisi berlebihan, tidak punya akal, lupa diri. Saudara dengan saudara lainnya lupa, padahal masih kecil nekran bareng. Sudah besar baca-bacaan bareng akhirnya. Sudah besar sindir-sindiran bareng akhirnya. Inilah kekejaman dunia ya, keras memang, bahaya. Mana anak kecil itu tidak kenal dunia, kayak enak tok uripe. Satu menit tukaran, 1 menit islah damai. Anak kecil nggak ngerti dunia, semakin gede ngerti dunia. Lek tukaran, suwe awet, lama. Kalau sudah ruwet lama gitu. Karena apa? Ngerti dunia. Semoga selamat insyaallah. Itu yang pertama. Sehingga orang yang digampangkan urusan ibadah tapi dipersulit urusan dunia, ini derajatnya sebagaimana pewaris nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kecil hati, jangan kecil hati. Alhamdulillah jadi pewarisnya Nabi. Yang kedua, wa man tayassarat matalibuhud dunyawiyah. Siapa orang yang Allah gampangkan bagi dia urusan dunia, Allah kasih harta banyak, rumah megah, mobil cepat, makanan lezat. Wal ukhrawiyah, akan tapi urusan dunia juga urusan akhirat juga jalan. Masya Allah, sholatnya tidak tinggal, zakatnya terus diberikan. Urusan dunia sama urusan akhirat seimbang. Ini derajat di bawahnya warasatun nabiyyin, mending selamat ini. Dikatakan fahuwa min ashabil yamin. Ini termasuk ashabul yamin, orang-orang golongan yang baik. Orang-orang golongan yang baik, dunianya Allah gampangkan, akhiratnya juga digampangkan. Akan tapi dikatakan sanadi, beliau mengatakan walakinnahum ala gadri tahsilihim matalibad dunya tanggusu darajatuhum an darajati warathatin nabiyyin. Akan tetapi mereka orang yang Allah gampangkan urusan dunia, Allah gampang kasih lebih-lebih. Urusan akhirat dia gampang hadir majelis dengan ibadahnya, dengan taatnya, dengan takwanya. Tapi ketika dia mengambil dunia semakin banyak, justru semakin banyaknya dunia yang dia dapat, derajatnya semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak dunia itu, urusan dunia, derajatnya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengambil seukuran cukup dunianya, yang penting cukup, mobil yang penting jalan sudah. Sepeda pokok jalan, makan pokok kenyang, cukup, rumah yang penting tidak kepanasan, tidak kehujanan, semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma in kana minal muqarrabin faruhu wa raihanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin. Ini mending derajat yang kedua ini. Kalau tidak menjadi warasatun nabiyyin, setidaknya dunianya gampang, ibadahnya juga jalan. Yang ketiga kata Imamul Haddad, wa man tayassarat lahu matalibuhud dunyawiyah. Siapa orang yang Allah gampangkan bagi dia urusan dunia, setiap kerja goal sukses, tanam ini sukses, tawarkan barang laku, waduh hebat.
faedah mungkin berlipat-lipat, hebat pokok. Akan tapi wa ta'assarat alaihil ukhrawiyah, urusan akhirat sulit. Kalau beli mobil gampang, tapi urusan majelis 1 juta sulit. Untuk sholat bolong-bolong, untuk zakat pikir-pikir. Kalkulator itu subhanallah dihitung teliti zakat. Tapi urusan untuk ya tamasya, jalan-jalan, hambur-hamburan duit, enggak laku kalkulator ini kadang-kadang. Apa kata beliau? Fahuwa minal mustadrajin. Ini orang diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunianya gampang, urusan akhiratnya dipersulit. Sulit. Mau hadir pengajian enggak bisa, nah capek. Tadi urusan kerja. Anak mau sholat berjamaah sulit. Mau bahkan sholat Jumat enggak bisa kalau waktu qomat datangnya. Kalau bisa enggak sholat Jumat, duhur, itu jam 2 kadang-kadang. Sulit. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah mengatakan aku akan luluh dia dan dia enggak sadar, enggak tahu. Wa umli lahum inna kaidi matin. Aku ulur agar supaya semakin jauh sama Allah, semakin enggak kenal majelis, semakin enggak kenal orang soleh, enggak kenal ibadah, enggak kenal takwa. Tipuan Allah sangat kuat. Enggak tahu, kadang-kadang tertipu itu, naudzubillah. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi dan yang lainnya, Nabi itu pernah mengatakan idza ra'aitallaha yu'til 'abda fid dunya, jika kamu melihat Allah memberikan seorang hamba dunia, rumah megah, mobilnya mewah, hebat semuanya urusan dunia, wa huwa muqimun ala ma'asi, akan tapi dia tetap melanggar maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan akhirat, tidak tahu ibadah, tidak tahu taat, sepenting kerja. Ma yuhibbu, dia asik jalan seperti itu, dia senang dengan jalan seperti itu. Fahuwa fa innama huwa istidraj. Ketahuilah ini sebenarnya tipu daya, hadirin. Ditipu, diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Itu justru khawatir sampean, kok bisa ya, padahal saya ini jarang sholat, kok gol terus ya, kok faedah terus. Oh, mungkin dipersiapkan oleh Allah waquduhan nas wal hijarah. Nanti akan dipersiapkan di nerakanya Allah, bahan bakarnya neraka itu apa? Waquduhan nas, manusia yang model seperti ini, wal hijarah, bebatuan. Mungkin selamat semuanya. Dikatakan Allah juga mengatakan apa? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lupa ibadah, lupa Allah, lupa Nabi Muhammad, padahal sudah diingatkan banyak ulama, banyak pondok, banyak majelis, banyak madrasah, akan tapi Allah tetap buka bagi dia abwaaba kulli syai'. Urusan apa digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sampai dia merasa puas, sampai dia merasa bangga. Anak hasil, anak kaya, anak hebat, terus ketika tengah-tengah puncaknya mereka bahagia akan diambil oleh Allah seketika. Langsung habis, kebakaran, banjir, bangkrut, faidahum mublisun, putus asa, gila mendadak, ngakak dewi. Kan iya. Kalau orang seperti itu lihat, kalau sudah diambil seketika, tidak ada jalan lain kecuali pinggir jalan. Ya enggak? Gila mendadak, hadirin. Siapa yang kuat seperti itu? Tapi ketika mereka orang-orang yang soleh, mau kaya, melarat, sama saja. Yang penting ibadah jalan. Mungkin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan faguti adabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahirabbil alamin. Bahkan Allah akan hancurkan orang-orang di awal, harta yang dia kumpulkan mulai pertama dia kumpulkan, bertahun-tahun dia kumpulkan 40 tahun, Allah hancurkan 1 jam. Allah hancurkan 5 menit. Jangankan 1 orang, 1 kampung Allah mampu. Ingat mungkin kita ya,
tragedi tsunami yang ada di mana? Di Aceh. Di Aceh itu bukan satu orang Allah jadikan habis semuanya harta, berjamaah itu. Berjamaah, bukan satu dua orang, bahkan satu daerah, tonggonya daerahnya juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serba mampu, serba mampu. Makanya ayo yang istiqomah di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah hancurkan bukan harta Anda yang cuma separuh. Punya uang 1 M cuma 1 juta yang hilang. Allah mampu bahkan di semuanya langsung punya hutang kita ini kadang-kadang. Allah. Yang ketiga, istidraj. Allah gampangkan urusan dunia, dia sulit urusan akhirat. Hati-hati diluluh. Yang keempat, wa man ta'assarat alaihi matalibuhul ukhrawiyah. Ini parah ini. Dia ini sulit urusan akhirat, salatnya long bolong, ibadahnya sulit, masjid ditalak, majelis dicerai, bahkan ad-dunyawiyah, urusan dunyawiyah juga sulit, wis melarat, ndak ibadah mana. Sudah sulit, gagal terus urusan dunia, masih gagal urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa minal mamqutin. Ini orang sudah luar biasa dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabghudin, mendapatkan murka yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah diazab di dunia sampai akhirat lagi. Di dunia diazab ekonomi seret, di akhirat diazab oleh Allah neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Sudah tidak menikmati dunia, tidak menikmati keenaan dunia, cuman ceritane tok mobil mewah, iso mikir tok, sepeda mewah bisa mikir, cuman mikir hayal, tidak sugi-sugi, urusan akhirat tidak jalan juga, ini bahaya. Maka itu ini sejelek-jeleknya orang seperti ini, sejelek-jeleknya orang model seperti ini, wis melarat, tidak ibadah mana. Wis aduh wis ndak harus modele apa iki diomong. Ayo mau iki kenemenen iki jane. Ini sudah nilai kejelekannya plus. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama tadi, ketika Allah gampangkan urusan akhirat, Allah kadang-kadang dipersulit urusan dunia, termasuk min warathatin nabiyyin. Inilah mereka jalannya para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang soleh. Itu biasa. Teringat Al-Fakir ada di Johor itu Ja'far Ali terus ya. Habib Ali bin Ja'far Ali terus di Malaysia, di Batu Pahat Malaysia. Al-Fakir sering dengar cerita Syed Muhammad Maliki Abuya itu sering datang ke sana. Bahkan yang di Sahah, Masjid Sahah ini siapa nih? Al-Attos ini, Muhammad Al-Attos, Muhammad bin Saleh Al-Attos sering datang ke sana. Ke sana itu tidak keluar kebuli, tidak keluar harisa, tapi yang keluar teh. Rumahnya sederhana, gedek bahkan, gedek, tapi yang datang rijal, orang-orang ulama saleh, ulama besar, internasional datang ke sana semuanya. Datang, yang nawari dunia tidak kurang-kurang. Keadaannya begitu minus. Antum melihat mereka orang yang saleh seperti itu. Keadaan sulit tapi ibadah dia menikmati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang istimewa. Ini orang istimewa. Yang kedua, mending ashabul yamin, urusan dunia jalan, urusan akhirat juga jalan. Yang ketiga, mulai parah ini, sudah penyakit ini masuk. Urusan dunia gampang jalan, urusan akhirat macet ini sudah. Ini istidrat, diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini sudah super parah ini. Sudah urusan dunia sering gagal, banyak utang, tidak pernah masuk masjid, mamqutin. Ini sudah dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Rajab ini Allah rubah hati kita semuanya, rubah keadaan kita semuanya menjadi hamba-hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan keadaan kita yang baik, nasib dunia sampai akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb ya